Rupanya, Kayana melakukan aksinya itu sebagai peringatan agar Saimen tak berani mencari masalah dengan kerajaan Hawaii. Tak lama kemudian, aksi kelompok Kayana dipergoki oleh kru Saimen. Dalam waktu berdekatan, Kameha juga datang ke lokasi, seolah-olah ia sudah mengetahui Kayana sedang berada di sana. Kahua o ke ia. Make. Aleo i ai ka mamala ho. Kayana akhirnya meninggalkan kapal dan menghentikan aksinya usai mendapatkan peringatan dari Kameha. Saimen akhirnya tidak mempersoalkan serangan Kayana karena Saimen ingin menjalin hubungan baik dengan Kameha. Setelah itu, kelompok Kayana menghadap Kameha untuk menjelaskan aksi mereka di kapal Saimen. Kayana lalu meluruskan, ia sebenarnya hanya ingin melindungi kerajaan Hawaii. Di lain pihak, Kameha menegaskan bahwa Kayana nyaris melanggar hukum dan dieksekusi jika tadi ia tak mau menghentikan aksinya. Di akhir pertemuan, Kameha mengungkapkan rencananya untuk mengusir kelompok Saimen dengan cara halus demi kebaikan bersama. Namun bagi Kayana, keputusan Kameha tadi justru mengakibatkan mereka dianggap lemah. They see us as weak. Setelahnya, Kayana menuding Namake melapor kepada Kameha, sehingga Kameha bisa mengetahui Kayana berada di kapal Saimen. Meskipun Namake menentang aksi Kayana, namun ia bersumpah ia tidak melapor pada Kameha. What are you doing, Kai? Demi menghentikan keributan tersebut, Kupohi akhirnya berterus terang bahwa ialah orang yang telah melapor kepada Kameha. Kupohi lalu menekankan ia sebenarnya melapor demi melindungi Kayana dari ancaman hukuman mati. It is not him. He would not break Mama Lahua. Keesokan harinya, John sebagai utusan Kameha meminta kelompok Saimen untuk segera meninggalkan kerajaan Hawaii demi mencegah konflik. You see what we have here, boys? Meski keberatan, kelompok Saimen akhirnya mau pergi dengan damai. Namun di balik itu, Saimen memiliki rencana jahat untuk membalas pengusirannya. Setelah itu, Ka'ahumanu mendapati Kayana sedang frustasi karena Kameha tidak mau mengikuti usulannya. Padahal Kayana sudah menegaskan, tujuan utamanya adalah melindungi kerajaan Hawaii. Ka'ahumanu akhirnya meminta Kayana untuk bersabar, sehingga Kayana kini merasa hanya Ka'ahumanu yang bisa memahaminya. Tak lama setelah itu, mereka melihat kapal Saimen bergerak menuju wilayah lainnya di kerajaan Hawaii. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk memberitahu Kameha. Seiring bergulirnya waktu, Saimen memerintahkan krunya untuk menembakkan meriam ke desa di pesisir kerajaan Hawaii. Hebaan, Nui! Hebaan, Nui! Dan bergerak menuju wilayah lainnya di kerajaan Hawaii. Akibat serangan ini, banyak warga desa yang tewas, termasuk Fai yang berteman baik dengan Kayana. Tak lama setelahnya, Saimen mengusir Marley dari kapal karena ia sudah tak berguna lagi. Please, and money. Beberapa saat kemudian, Kayana yang sempat mendengar suara meriam akhirnya pergi ke desa Fai yang telah rusak parah akibat serangan Saimen. Proses evakuasi akhirnya dilakukan saat Saimen sudah pergi dari wilayah kerajaan Hawaii. Dalam situasi ini, Kayana menemukan jasad Fai. Setelah itu, Kayana melaporkan bahwa korban jiwa dari serangan Saimen mencapai 248 orang, sedangkan puluhan lainnya terluka dan kritis. Man, and what was the destiny of those who died? You are not destined to lead this people. Saat berdebat panas dengan Moku, Kayana menyalahkan sikap Kameha yang terlalu mengutamakan perdamaian. Menurut keyakinan Kayana, serangan Saimen tidak akan terjadi jika Kameha bersikap lebih keras. You, Diana! Pada malam harinya,
Kameha mengungkapkan kegalauannya saat bersama dengan Kaahumanu. Di momen ini Kameha berpikir, ia mungkin bisa mencegah serangan Saimen jika mau mengikuti usulan Kayana sejak awal. Di sisi lain, Kayana berencana membawa keluarganya kembali ke kerajaan Kauai. Alasannya, Kayana merasa Kameha sudah tidak membutuhkannya lagi. We cannot stay here. Keesokan harinya, Kewa memerintahkan pasukan Opunui untuk menebang pepohonan di hutan keramat di wilayah Kameha. Lantas dalam aksi pengrusakan itu, pasukan Opunui berhasil menangkap Nahi dan istrinya Heke yang kebetulan berada di sana. Yuka Yana. Begitu Heke sudah melarikan diri, Nahi langsung menyerang Kewa dan menghajarnya. Tak lama kemudian, pasukan Opunui berhasil menangkap Heke. Kewa akhirnya membunuh Nahi dengan brutal, hingga membuat Heke terpukul hebat. Kewa lalu meminta Opunui mengembalikan Heke hidup-hidup agar Heke bisa menyampaikan pesan ancaman Kewa untuk Kameha. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Heke pun pulang dan memberitahu Kayana tentang aksi kejam Kewa. Setelah itu, Kayana dan Namake berhasil menemukan jasad Nahi. Kayana pun tak kuasa menahan air matanya begitu melihat kondisi jasad saudaranya yang mati mengenaskan. Sebagai bagian dari ritual penghormatan, keluarga Kayana mengambil tulang belulang Nahi dan jasad saudaranya yang mati. Di akhir ritual, Kayana bersumpah akan membalas kematian Nahi saudaranya itu. Sementara itu, Kahekili sedang hilang kendali karena merasa kekuatan spiritualnya telah menurun drastis. Lantas dalam situasi ini, Kupule berusaha menenangkan ayahnya yang seolah-olah berubah menjadi gila. Kahekili lalu tak sengaja menikam Kupule saat ia berusaha melawan. Kahekili lalu tak sengaja menikam Kupule. Lantas dalam situasi ini, Kupule berusaha menenangkan ayahnya yang seolah-olah berubah menjadi gila. Persekutuan Kewa dan Kahekili. Dari sini Kameha terdorong untuk berperang melawan Kewa agar bisa menghukum kejahatannya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Kayana berencana membunuh Kewa untuk membalas kematian Nahi. Tak lama kemudian, Kaahumanu mendesak Kayana untuk membatalkan misi pembunuhan Kewa karena aksi itu sangat membahayakan keluarga Kayana. Selang beberapa jam, Kupuohi berbicara dengan Kameha soal ancaman dari Kewa. Berbekal pengetahuannya, Kupuohi menilai bahwa Kameha tak akan bisa mengalahkan Kewa karena ia sudah bersekutu dengan penguasa kejam seperti Kahekili. Namun, Kupuohi meyakini situasinya bisa berubah asalkan Kameha mau bekerja sama dengan Kayana dan menggunakan senjata api. Pada malam harinya, Kayana menemui Kameha untuk berpamitan. Lantas di momen ini, Kameha yang sudah banyak merenung, akhirnya mau bekerja sama dengan Kayana agar nanti ia bisa mengalahkan Kewa. Pada akhirnya, Kayana juga mau membantu Kameha karena ia masih ingin melindungi kerajaan Hawaii. Keesokan harinya, Kayana mengajari Kameha
teknik menembak dengan senjata api. Melihat itu, Ka'ahumanu dan Kupuohi pun senang, karena dorongan mereka berhasil membuat Kayana dan Kameha akhirnya bersatu. Seiring berjalannya waktu, seorang kepala suku mendatangi Kewa. Ternyata kepala suku itu pernah melakukan pengkhianatan besar, hingga ia pun menjadi musuh besar Kewa. Dan sekarang, si kepala suku ingin menjadi sekutu Kewa dalam perang melawan Kameha. Atas permintaan Kewa, si kepala suku akhirnya merontokkan beberapa giginya demi memenuhi syarat menjadi sekutu. Haavi ia kon niho. Keesokan harinya, Kameha mengadakan rapat dewan. Dalam kesempatan ini, Kameha mengangkat Kayana sebagai panglima perang, sehingga artinya Kayana akan menjadi komandan pasukan Kameha. Momen ini pun meluruskan, yang ingin direbut Kewa dari Kameha sebenarnya bukan jabatan panglima perang, melainkan dewa perang yang kini menjadi pegangan spiritual Kameha. Masih di acara yang sama, Kameha mengangkat Ka'ahumanu sebagai anggota dewan yang bertugas memberikan nasihat seputar masalah kerajaan Hawaii. Usai rapat, Kayana mengobrol dengan Tony. Kayana lalu memberitahu, Tony kini menjadi warga kerajaan karena ia sudah berjasa melatih pasukan Kameha untuk menggunakan senjata api. Setelah itu, Namake menemui Kayana yang sedang mempersiapkan senjata api. Demi mencegah konflik di kemudian hari, ransi pengkhianatan Namake, Kahekili menghukum gantung seorang pria yang dekat dengan Kupule. Atas desakan Kupule, Kahekili akhirnya menghentikan hukuman gantung. Nanti, rupanya pasukan Kameha kalah jumlah di masing-masing. Keinginannya untuk ikut berperang agar ia bisa balas dendam. Keesokan harinya, pasukan Kameha memulai persiapan perang. Selang beberapa jam, pasukan Kameha dan pasukan Kewa berhadapan di area gunung berapi. Ternyata, gunung itu terletak di wilayah Kewa. O punuila ana ne puu. Kau kaili ke aku kau. Oh. Nonai. Imwa! Baya makela. Pasukan Kameha lalu menggunakan senjata api sebagai serangan kejutan yang kemudian ditunjang dengan serangan senjata tradisional. Lantas selama pertempuran berlangsung, Kayana membunuh setiap musuh yang ia hadapi dengan brutal. Kameha lalu juga ikut bertarung untuk menunjukkan keperkasaannya sebagai prajurit.
Saat perang semakin panas, tanah gunung tiba-tiba berguncang. Tak lama berselang, Heke nekat melawan Opunui untuk membalas kejahatannya yang pernah mencabuli Heke. Tentu saja, Opunui bisa menghentikan Heke dengan mudah, karena ia jauh lebih kuat. Lantas saat Heke terpojok, Kaahumanu dengan senjata apinya menembak kaki Opunui. Berkat bantuan Kaahumanu, Heke pun bisa bangkit dan kembali melawan. Puncaknya, Heke berhasil menghabisi Opunui dengan benda tajam yang sudah dilumuri racun buatan Heke. May kaihong may layo. Memasuki waktu petang, Kupuohi terkena tusukan tombak dari prajurit Kewa. Tak lama setelah itu, tanah gunung tiba-tiba longsor hingga membuat sebagian pasukan Kewa jatuh ke area magma. Begitu sudah ada kesempatan, Namake mencabut tombak dari tubuh Kupuohi, berharap aksi itu bisa menyelamatkannya. Di tengah kondisi pasukannya yang terus melemah, Kewa akhirnya berhadapan dengan Kayana. Lantas saat Kayana bersiap menembak mati Kewa, tiba-tiba ada semburan magma yang membuat mereka terpental. Begitu mengetahui Kewa telah tewas, Kaahumanu langsung panik dan bergegas menghampiri Kayana. Beruntung, Kayana masih hidup, sehingga Kaahumanu sangat bersyukur. Tak lama kemudian, Moku memergoki momen romantis Kaahumanu dan Kayana. Meski sangat kecewa, Moku akhirnya memilih diam dan pergi. Setelah itu, pasukan Kameha merayakan kemenangan mereka atas pasukan Kewa. Saat mengetahui kejadian ini, Kahekili berencana mengumpulkan pasukan berjumlah besar untuk menaklukkan kerajaan Hawaii. Kahekili juga berambisi untuk membunuh Kayana, karena ia adalah halangan terbesar Kahekili untuk menyatukan keempat kerajaan di Kepulauan Hawaii. Jadi, inilah keseluruhan alur cerita dari film Chief of War, episode 1-9, atau keseluruhan dari season 1. Untuk season 2-nya belum rilis, jika sudah rilis, akan segera kita tayangkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di